berbicara bahasa Madura. Hmm. Di Madura ini ada 4 kabupaten. Hmm. Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Hmm. Terkadang saya orang Bangkalan, ketika nyampe di Sampang, itu kosakata bahasa Madura itu berbeda. Ya, Pindah ke Pamekasan juga beda ada lagi. yang beda. Ya. Ke Sumeneb beda lagi. Nah, Hmm. itu memang sudah menjadi pakem apa gimana itu Mas? Saya kurang paham juga itu. Menurutku itu cuma berdasarkan bagaimana masyarakat itu sesuai topografinya melakukan interaksi dengan alam atau ekosistemnya. Ekosistem alamnya. Jadi itu yang membedakan salah satunya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila 94,1 FM radionya orang Madura, sahabat Salsabila. Alhamdulillah sahabat Salsabila, kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat. Kita kembali di program Salsa Talk Show seperti biasa. Kita jumpa di hari Kamis dan edisi hari ini Kamis 14 Agustus 2025 sahabat Salsa. Dan hari ini sahabat Salsabila, kita masih belum menemukan sosok dari seorang yang membudidayakan atau yang istilahnya ingin memberikan bahasa Madura yang baik, dan kita coba mencari sahabat Salsabila. Alhamdulillah kita sudah menemukan seorang pengamat bahasa Madura yang seperti kita ketahui, bahasa Madura memang bahasa keseharian kita. Tapi akhir-akhir ini sahabat Salsabila, ini bahasa Madura sudah mulai terlupakan, terkikis oleh zaman yang akan kita lewati juga, yang sementara kita juga banyak menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dikatakan bukan bahasa Madura. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa kita semua, tapi kita tidak boleh melupakan yang namanya bahasa Madura. Nah, hari ini sahabat Salsabila di Salsa Talk Show kita sudah mendatangkan salah seorang pengamat bahasa Madura yang ada di Kabupaten Sampang. Ternyata ada sahabat Salsabila. Dan untuk menghemat waktu, kita akan sapa dulu Mas Habibur Rahman. Beliau adalah pengamat bahasa Madura. Selain itu, desain grafis komika. Selamat siang Mas Habibur Rahman. Selamat siang Mas. Kok apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Habib gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sangat segar ini. Ini dipanggil Habib atau Habibur ini? Biasanya Habib, cuma saya kok enakan Habibur ya. Kenapa? Ya, umpamanya kalau dikata kenapa? Kata pertama di nama saya itu Habibur. Habibur ya. Ya. Jadi lebih enak ya Habibur aja. Padahal akhir-akhir ini banyak yang ingin dijadikan panggilan namanya Habib. Iya, gara-gara itu saya kayak anti mainstream nanti. Makanya Habibur saja gitu. Kalau saya lebih punya identitas juga jadinya. Identitasnya Habibur gitu ya. Habibur kan ada kesan cadelnya gitu. Oh gitu. Ya gitu. Oke, Mas Habibur Rahman, hari ini memang beda dengan beberapa talk show yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita angkat topik yang bisa dikatakan hal yang begitu ekstrim lah, seperti halnya politik di Kabupaten Sampang. Iya. Tapi sekarang kita akan membahas identitas bahasa Indonesia yang hari ini dan mungkin seterusnya ini akan terlupakan ini kayaknya. Bukan hanya terlupakan ini, tapi sudah banyak yang meninggalkan bahasa Indonesia. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Mas Habibur Rahman bisa dikenalkan dulu. Sebelum ada di Sampang, ini Mas Habibur Rahman sekolahnya di mana atau kuliahnya di mana? Ya, jadi kalau aku itu SMA dulu sempat di Darul Ulum Jombang, kemudian kuliahnya itu di Universitas Islam Malang, kurang lebih sampai 2018 lah. 2018. 2018. Berarti Anda di luar Sampang berapa tahun? Sekitar 8 tahun, Mas. 8 tahun meninggalkan Sampang.
dari 2010 sampai 2018. Ngomong-ngomong aslinya di mana ini, Mas? Kalau aku aslinya Pengarengan, Anak Sampang ya? anak Sampang, Kiri Sereng. Kirsereng sama Kiri Salsa Sereng. bilang. Ini bahasa Iya. Madura sama Salsa bilang. Saya bercerita sedikit. Saya asli Madura. Cuma terkadang ketika berbahasa Madura, saya itu bingung juga. Ah, iya. Ini bahasa Maduranya apa gitu. Ya, itu sering terjadi sih, Mas. Sering terjadi ya? Sering terjadi. Nggak, apakah itu yang saya alami saja atau memang beberapa orang atau individu banyak yang mengalami seperti itu? Itu sering terjadi, bahkan setiap orang bahkan mengalami itu menurutku. Jadi semakin mengecilnya domain bahasa Madura. Sebelumnya domain bahasa Madura itu ketika pertemanan, tapi sekarang kan mengecil. Iya, Yang antar teman saja kadang enggan untuk menggunakan bahasa Madura. bahasa Madura ya. Iya. Jadi itu permasalahannya. Semakin pertama mengecilnya domain. Terus yang di rumah itu kan kadang ada apa namanya pernikahan Iya. dari suku Madura dengan suku yang lainnya, sehingga menggunakan bahasa yang tengah-tengah, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Di situ nanti bahasa Maduranya juga apa namanya domain bahasa Madura itu juga terkurangi juga gara-gara fenomena ini. Oke, oke. Oke, menurut Mas Habibur Rahman, ini sesuai dengan tema yang kita angkat. Ini mengapa bahasa Madura mulai ditinggalkan? Dan perlu diingat sahabat Salsabila, selain kita on air di 94,1 Salsabila FM Radio Orang Madura, kita juga live TikTok di TikToknya Salsabila FM. Artinya sahabat Salsabila, selain ingin mendengarkan kita, mungkin di visualnya sahabat Salsabila bisa menyaksikan kita mengupas tuntas ini mengapa bahasa Madura mulai ditinggalkan. Menurut riset dan pengamatan dari Mas Habibur Rahman, benar gak bahasa Madura ini mulai ditinggalkan? Iya, itu menurutku benar banget. Bahkan aku cukup miris ketika ada orang yang pelafalan bahasa Inggrisnya salah, malu. Tapi ketika bahasa Maduranya salah, kenapa gak malu? Kenapa gak malu ya? Kenapa gak mau belajar gitu? Akhirnya aku coba riset kecil-kecilan. Kenapa orang itu skeptis atau takut berbahasa Madura? Aku pernah ketemu dengan anak kecil, dan ini mungkin masuk lumrah di setiap bahasa daerah. Aku tanya, kenapa nggak pede menggunakan bahasa Madura atau bahasa daerah gitu? Salah satu alasannya adalah bapak saya meminta untuk menggunakan bahasa Madura yang halus. Nah, ketika tidak bisa menggunakan bahasa Madura yang halus, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak mau menyalahkan ini, tapi mungkin lebih tepatnya coba perkenalkan bahasa Maduranya dulu. Nah, setelah itu seiring berjalannya usia, kita bisa memperkenalkan tingkatan bahasa yang lain. Oke. Jadi kita mendengarkan dulu, belajar dulu, diperkenalkan dengan bahasa yang tingkatannya bawah mungkin. Habis itu perlahan kita akan mengenal tingkatan bahasa yang lain. Masalahnya utamanya di situ. Jadi skeptisnya kadang aku heran kenapa gak mau gitu. Ternyata ada yang menyekat, ada yang membatasi. Jadi itu yang cukup miris bagi saya. Tanpa disadari orang tua tersebut, ini berarti mengkat anaknya untuk tahu bahasa Madura. Bahasa Madura. Bagi saya itu kayak kita kehilangan keleluasaan berbahasa, kebebasan berbahasa. Itu yang cukup miris bagi saya. Seharusnya ya udahlah, namanya juga anak kecil, anak kelas 2, anak berumur 1 tahun bisa ngomong itu sudah wow. Sudah wow memang ya. 1,5 tahun bisa ngomong om, bapak, mama itu sudah wow. Iya. Bisa ngucap apa, emak, embu itu sudah wow. Sudah jadi wow itu ya. Usahakan yang dari tingkatan dasar dulu. Habis itu kita tingkatkan nanti seiring berjalannya waktu, berdasarkan mungkin topografi apa yang akan dia hadapi nantinya. Kita ajarkan. Masalahnya tidak dikenalkan, tiba-tiba minta yang tinggi. itu masalah yang menurutku cukup fundamental ya bagi saya. Betul, oke. Bahasa Madura berbicara tingkatan. Ini memang ada berapa tingkatan atau hanya menurut beberapa versi saja yang ada tingkatan, atau memang ada tingkatannya sendiri itu Mas Habib? Iya, ada tingkatannya, dan itu sejak kurang lebih di
akhir abad 19 atau awal abad 20 itu ada perumusan tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa kurang lebih setidaknya aku ambil secara umumnya saja Iya, itu umum. ada 3. Ada 3. Ada 3, yang bawah, kemudian ada yang tengah, terus yang tinggi. Yang tinggi. Bahasanya itu kayak nje iya, engki enten, engki punten. Jadi pelafalannya, penyebutannya seperti itu. Kalau tingkat paling bawah itu berarti bisa dikatakan bahasa kasar apa gimana? Bukan kasar juga sih. Ya, mungkin itu yang paling banyak digunakan orang-orang bawah, orang-orang pasaran lah. Ya. Jadi kayak yang pasar ya, Iya. mentah dengan riah dia mas. Nah, jadi nggak bisa juga dikatakan kasar. Kasar ya. Contoh, mas kakek ganteng. Nah, itu kan sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja ya. Apakah itu masuk kasar? Enggak. Kasar dan tidak itu kan kadang menurutku ya cuma bagaimana kita berdialektika, bagaimana kita menyampaikan. Ketika dikatakan kasar, ya enggak juga lah. Ya. Masa kasar itu kan kasar tergantung sikap sebenarnya. Kalau bahasa ya mungkin ada yang tingkatannya masih digunakan oleh masyarakat luar keraton mungkin dulu. Habis itu ada bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja di keraton atau mungkin dalam keratonnya sendiri. Nah, begitu. Memang berbicara bahasa Indonesia, saya rasa bahasa paling sulit itu adalah bahasa Indonesia. Ya karena apa? Karena selain kita berbicara bahasa Indonesia, bahasa Madura ya, berbahasa Madura. Itu ketika kita perinci lagi, ada bahasa Madura yang namanya itu perbesan. Nah, ketika sudah nyampe ke bahasa perbesan ini memang sulit. Ya. Untuk mengaplikasikannya, ini sangat sulit. Makanya mungkin dari hal itu, apalagi faktor lingkungan yang tadi. Kalau pakai bahasa Madura, usahakan jangan yang tingkat bawah. Artinya halus lah istilahnya. Kalau yang mudah kita amati di bawah, bahasanya orang-orang itu pakai yang halus. Nah, itu mungkin yang bisa menjadikan faktor kenapa bahasa Madura itu bisa juga ditinggalkan oleh anak-anak pada zaman sekarang ini. Jadi memang pada dasarnya itu memang ketakutan untuk tidak bisa mengutarakan bahasa yang tingkatan tinggi. Betul. Susunan kalimat yang sering keluar itu biasanya gini. Mun tak bisa oca alos, angwan oca Indonesia. Lucunya kalimat ini itu diberikan jalan larinya, dan jalan larinya itu bukan ke bahasa daerah kita, bahasa yang global. Andai kan gini, mun tak bisa oca alos ya dinalah sabiasa bayin geluh. Betul. Kok lagun aja. Nah, di situ kan ada niat untuk meningkatkan kualitas berbahasanya. Dan sangat miris ketika nanti mereka itu jauh dari bahasa daerahnya. Dia tidak akan mendapatkan sense atau rasa menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Dan identitas juga terkikis. Pastinya. Kayak aku pernah ketemu gitu anak yang nggak paham artinya ancor pesena telur. Bagi saya itu cukup dalam ya ketika uang yang mungkin habis tiba-tiba ada konteksnya. Jadi harus ada usaha baru itu bisa dikatakan ancor pesena telur. Tapi umpamanya tidak ada usaha atau usahanya jelek kayak mungkin uang itu uang judi gitu. Kemudian ya raib dan entah kemana itu tidak bisa dikatakan ancor pesena telur. Soalnya memang tidak ada kegiatan intim, tidak ada kegiatan berusaha di situ. Jadi mungkin sense berbahasanya itu akan hilang ketika kita tidak belajar bahasa atau anak-anak tidak diajari bahasa daerah dari sejak dini. Makanya itu yang sangat miris bagi saya, Mas. Sejauh ini berbicara kita kalau hanya individu untuk melestarikan bahasa Indonesia, bahasa Madura, itu kayaknya sulit untuk melestarikan atau memperkenalkan kepada anak-anak, terutama tingkat anak-anak yang masih usia dini, itu sangat sulit tanpa peran pemerintah. Nah, kalau berbicara pemerintah, ini menurut Mas Habibur Rahman,
Sejauh ini peran pemerintah untuk melakukan penerapan bahasa Madura ini bagaimana, Mas? Kalau aku katakan mungkin masih kurang. Masih kurang ya? Andaikan saya boleh usul Mas ya. Iya. Mungkin kita di pendopo itu seharusnya tidak menggunakan kata pendopo. Ada kata bahasa Madura itu punya sendiri namanya mandepah. Mandepah. Uniknya pendopo itu ngambil dari kata mandepah. Ya, jadi harusnya kita bukan mengadopsi yang sudah diadopsi dari kita. Betul. Jadi pendopo itu diadopsi dari mandepah. Mandepah sendiri itu bahasa kita. Bahasa Madura. Harusnya itu salah satu, mungkin ini bisa jadi usulan, bisa diganti menjadi mandepah. Gitu ya. Mandepah Trunojoyo. Kan kalau di sini salah satunya pendopo Trunojoyo gitu kan. Mandepah Trunojoyo salah satunya itu. Di ruang lingkup pemerintahan juga bagi saya mungkin perlu diperkenalkan salah satu ikon-ikon untuk menggunakan bahasa Madura, contoh toilet, mungkin ada tulisan lain seperti jeding, terus dan seterusnya. Mungkin apa sih ruangan-ruangan yang mungkin bisa kita gunakan sebagai media untuk mengenalkan bahasa daerah. Itu penting juga menurut saya, supaya kita itu juga ada simbol-simbol kebanggaan terhadap lokalitas bahasa lokal kita. Itu biar terlihat saja lah. Salah satunya mungkin ya dari pendopo yang diganti mandepah, ya. Atau mungkin yang toilet mungkin diganti jeding. Dan mungkin menurut saya akan banyak ya yang bisa kita coba eksplorasi nantinya ketika itu pasti memang benar-benar diterapkan gitu. Tapi jangan-jangan beberapa pada nantinya mungkin akhir tahun ini, tahun depan, atau yang akan datang bisa diganti mandepah, supaya apa? Supaya kita tahu ternyata ada istilah itu sebagai pendopo, sebagai gantinya pendopo, yaitu mandepah. Oke. Dan mungkin ini juga penting menurut Mas Habibur Rahman, bagus enggak kalau seumpama di kepemerintahan itu ngambil 1 hari saja itu wajib berbahasa Madura? Itu bagus banget sih. Bagus banget hasilnya ya? Bagus banget. Bahkan mungkin kalau bisa setiap hari ya malah enak. Ya, tapi untuk pembiasaannya mungkin ya itu dalam 1 hari, entah mungkin hari apa. Kita kan punya hari aktif Senin sampai Jumat pada umumnya. Mungkin dipilih hari Senin atau mungkin Selasa itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Madura. Bahkan ada di salah satu kabupaten itu upacara menggunakan bahasa daerah. Iya, ada. Di mana itu? Kalau nggak salah Sumeneb. Di Sumeneb ya? Itu pernah menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah ya? Dalam upacara bendera. Upacara bendera hari Senin berarti ya? Itu aku kurang paham itu tingkat sekolah atau mungkin dinas atau apa, saya kurang paham. Atau mungkin cukup pelestari budayanya saja yang ingin mencoba mengeksplorasi bagaimana kalau kita melakukan upacara bendera merah putih menggunakan bahasa daerah kita. Itu pernah diterapkan, pernah dicoba. Dan mungkin kita bisa mencoba itu supaya kenal lah. Ternyata kita bisa melakukan upacara bendera menggunakan bahasa daerah. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Saya harap itu bisa kita lakukan lah. Dan yang terpenting memang untuk lebih mengantisipasi akan terlupakannya bahasa Madura, itu mungkin lebih pengenalan ke anak didik yang masih di usia dini itu, Mas Habibur. Iya, saya berpikir itu harusnya kita itu menggunakan media-media aja kan, untuk mengenalkan bahasa daerah. Salah satunya kan kayak TTS, itu mungkin kita bisa menggunakan media aja seperti itu. Kemudian TTS itu ada 2 macam, ada yang teka-teki silang kemudian kita memikirkan jawabannya apa. Ya. Ada kemudian TTS itu yang cari kata. Cari kata, betul. Nah, dari situ kan kita bisa cukup nyoret saja. Kemudian umpamanya dia untuk lebih jelasnya dibuat glosarium. Oh, ternyata kata ini artinya apa. Gitu kan. Itu menurut saya bagus. Jadi
bisa mengenalkan, kemudian melatih motorik anak juga untuk coret-coretan lah setidaknya. Kemudian mengobservasi, itu sangat bagus sih menurut saya. Sayangnya masih belum diterapkan. Semoga saja, ya aku sempat ingin nyoba nyusun itu, semoga saja bisa jadilah. Mudah-mudahan. Dan bisa digunakan aku harapnya bisa di tingkat anak TK, PAUD ya. atau SD kelas 1, kelas 2. Aku harapnya bisa menjaga itu sih. Oke, mindset, berbicara mindset. Kalau anak SD masih belum. Tapi kalau sudah SMP, SMA dan seterusnya, ketika berbicara tanpa menggunakan bahasa Indonesia, itu sepertinya malu. Ya. Kan gitu kan? Nah, itu faktor selain lingkungan itu apa saja itu, Mas Habibur? Maaf. Jadi malunya itu kan menurutku harus diperbaiki dengan ekosistem sih. Iya. Jadi kenapa kita malu? Biasanya kan gara-gara kebanyakan dari kita anggap di ruang lingkup SD atau SMP, SMA sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahkan sekarang kalau di ini ya, di yang aku temui juga kelas berapa namanya? SMA pada saat itu kelas 1, kelas 2 ya. Aku tanya, "Kamu kok nggak berani ngomong bahasa Madura?" "Saya nggak bisa, Mas, tapi logatnya bahasa Madura." "Saya nggak bisa, Mas." Bagi saya kan kok bisa lucu gitu ya? Lucu banget. Kok bisa dia logatnya, intonasinya Madura banget. Habis itu dia bilangnya tidak bisa menggunakan bahasa Madura. Terus logatnya nggak bisa saya, Mas. Ya kan seharusnya bisa. Seharusnya bisa ya. Kok cuma tinggal itunya saja. Dan itu menurutku gara-gara lingkungannya tidak tidak mengajak mereka untuk menggunakan bahasa daerah. Domain dia kan kembali yang aku sebutkan di awal, domain bahasa daerah atau bahasa Madura itu kian mengecil. Ya, betul. Biasanya aku dengan teman menggunakan bahasa Madura itu biasa. Sekarang enggak. Sekarang kita itu ingin mencoba bagaimana caranya ya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan di beberapa kesempatan aku ketemu orang yang pakai lo gua gitu. Maksudku ya oke lah, ada orang luar kemudian dia ke Madura. Ya. Cuma kan lantas kita gak perlu juga kali. Tak usah kita malah ikutan lo gua. Coba kita perkenalkan. Sengko, kakeh, kilo sampeyan kuleh. Abdina kan itu lebih baik. Adat kita sendiri. Kalau aku ke Jakarta mungkin aku akan belajar lo gua. Tapi kalau orang Jakarta ke sini kenapa kita tidak mengenalkan bahasa kita gitu loh. Betul. Itu yang cukup miris. Kayak ya mungkin ini kayak mindset kita yang kalau ketemu turis kita pengen foto gitu kan betul. Padahal dan di luar pun ya orang-orang modelan mereka banyak gitu. Jadi seharusnya kita yang mengenalkan kita kepada mereka, bukan malah kita ikut-ikutan mereka. Iya. Itu yang beberapa kali aku temukan kayak gitu, Mas. Dan selain faktor lingkungan, apakah faktor gadget ini juga menjadi salah satu penyebab bahasa Madura ditinggalkan? Iya, itu sangat aku rasakan. Kembali lagi ini dari cerita dan pengalaman-pengalamanku. Temannya anakku itu sampai lebih familiar terhadap bahasa Inggris. Ya, jadi ternyata awalnya si anak itu dikira tidak bisa berbahasa. Tidak bisa ngomong, anggaplah gitu. Tidak loklak lah kayak aku lah mungkin ya. Tapi pada seiring berjalannya waktu, ternyata dia lebih menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, kemudian daripada bahasa daerah. Jadi bayangkan ya, bagiku ngeri. Soalnya apa? Dia lebih kenal terhadap apa yang ada di gadget daripada lingkungan rumahnya. Itu bagiku sangat mengerikan. Ya, mengerikan. Jadi kok bisa ya kayak gitu ya. Jadi memang sangat mempengaruhi. Harusnya aku setuju banget ketika ada
batasan penggunaan gadget atau mungkin sosial media. Supaya apa? Supaya kita itu setidaknya mengenal lingkungan kita dulu. Anggaplah kalau aku menggambarkan di sini ya, aku mengenal mic ini apa. Umpamanya aku lahir di Salsabila contohnya, Iya, aku mengenal iya. mic ini apa dan seterusnya, mungkin mixer itu apa. Baru aku akan mengenal yang ada di luar. Di luar ya. Jadi akan lebih baik seperti itu daripada kita mengenal luarnya dulu, habis itu beranjak ke dalam itu menurut saya urutannya keliru. Iya. Lebih baik kenal dalam dulu, lingkungan sekitar dulu, habis itu keluar. Dan Gitu. yang saya kagetkan juga, Mas. Biasa memang sudah menjadi tradisi warga Madura ketika merantau ke luar Madura itu malah tradisi bahasanya ngikuti orang luar. Dan mirisnya lagi ketika sudah berdomisili di luar dan anak-anaknya itu jarang yang diajari bahasa Madura. Mereka terus terkontaminasi dengan para tetangga, baik bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia yang dan lain-lainnya. Iya. Nah, ketika pulang ke Madura, jadi anak itu pelongo-pelongo. Iya. Ngelihat tetangganya atau kerabatnya, familinya yang ada di Madura berbahasa Indonesia, dia bingung. Padahal dia orang Madura gitu. Nah, tradisi seperti itu yang memang juga harus kita sentuh terhadap para orang tua yang sudah ada di perantauan, agar hal itu bisa kita cut, bisa kita stop. Iya. Nah, itu juga mungkin yang menjadi PR bagi kita. Itu PR banget. Jadi ada cara menyiasatinya. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Madura itu benar-benar ini ya, kita sangat kuat untuk berkoloni. Ya. Jadi ketika di Malang itu ada perkumpulannya. Ya, betul. Bahkan di Madura saja gitu ya. Dia berasal dari kabupaten lain yang sama-sama Maduranya ya. Iya. Dia akan punya suatu rutinan Perkumpulan, kompolan ya. yang memang dia gara-gara berasal dari kabupaten itu. Betul. Menurutku itu sering terjadi. Sayangnya mungkin tradisi itu terkikis gara-gara kita tidak paham landasan berpikirnya apa. Menurutku landasan berpikirnya selain menjalin silaturahmi, kemudian tahu asal usul kita, ya juga salah satunya untuk melestarikan bahasa. Jadi kalau orang-orang dulu itu dia akan tetap berkoloni sama teman-teman yang satu kepulauan. Dia akan berkoloni, di situ akan menjadi domain wadah untuk mereka mengekspresikan bahasa Madura. Bahkan kan kalau di Arab pun juga sama, orang-orang Madura itu membentuk koloni supaya apa? Betul. Berinteraksi menggunakan bahasa Madura. Bahasa Maduranya. Sayangnya mungkin ketika dia turun generasi, itu bisa jadi kan temannya anak-anak ini belum tentu yang belum tentu yang sama-sama ketemu orang Madura yang Madura gitu. Mungkin sudah ada persilangan dan seterusnya di situ mungkin akan terkikis. Tapi kalau umpamanya masih sama-sama Madura, bagi saya penting untuk tetap melestarikan itu. Dan itu dirasakan oleh saya juga, Mas. Oh iya. Iya. Anak saya itu umur 2,5 tahun. Gak bisa bahasa Madura. Dia pakai bahasa Indonesia terus. Itu gara-gara apa kalau pengalamannya Masnya ini? Faktor keluarga dan faktor gadget. Karena sepupunya itu sudah berdomisili di Jakarta, di Tangerang. Oh iya. Waktu bulan puasa dia kan 2 bulan ada di rumah. Pulang sama-sama anak kecilnya. Komunikasi kan sering main pakai bahasa Indonesia terus. Jadi terus terkontaminasi. Sampai sekarang kalau sekarang karena gadgetnya, ya terus, ya kan, kalau ditanyain ini warna apa, ini biru, kuning, hijau, kalau Maduranya nggak paham. Iya, itu cukup ya. Saya kadang sampai menangis ya. Iya. Ketika mendengar cerita seperti itu. Soalnya seharusnya anak ini diperkenalkan dengan bahasa daerah. Bahasa daerahnya. Itu hak mereka gitu. Hak mereka mendapatkan bahasa lokalnya mereka. Iya. Jadi ketika anggap gini, saya lahir di Madura, maka saya punya hak untuk diperkenalkan bahasa Madura. Iya. Ketika hak itu dicabut, itu bagi saya
Itu perampasan aset. Perampasan aset itu. Perampasan aset. Iya benar, perampasan aset. Jadi saya kadang sampai nangis gitu. Kok bisa ya anak sekecil ini gitu tidak bisa mendapatkan haknya. Ini hak penting. Hak komunikasi itu penting banget. Bahkan komunikasi itu adalah salah satu alat atau mungkin keseharian teknologi yang canggih gitu. Mm-mm. Dan itu dirampas itu bagi saya wah ya perampasan aset lah Perampasan gambarannya. aset. Oke, kita sudah berbicara terkait hasil riset dari Mas Habibur Rahman. Apa penyebab sih? Apa penyebabnya mengapa bahasa Madura mulai ditinggalkan lebih-lebih kaum Gen Z sekarang ini? Nah, kedepannya ini sebagai pengamat Mas Habibur Rahman mungkin ada kiat atau trik yang akan dilakukan Mas Habibur Rahman. Bagaimana caranya untuk mengembalikan kelestarian bahasa Madura ini tetap ada di Kabupaten Sampang, pada khususnya umumnya di Madura. Kalau saya sedang menulis beberapa naskah lah, jadi ada semacam cerpen bahasa Maduranya itu cakepan gitu. Habis itu kayak yang TTS cari kata, itu saya segmentasinya memang untuk anak-anak nantinya. Kemudian aku sedang merancang semacam tulisan bahasa Arab Pegon, itu isinya bahasa Arab Pegon. Bahasa Madura Pegon. Oh, bahasa Madura Pegon. Sorry. Bahasa Madura Pegon itu tulisannya tentang kopi, soalnya saya suka ngopi. Jadi bagi saya banyak literasi seperti itu yang ingin saya coba budayakan untuk keseharian saya sendiri. Saya terkadang juga menulis catatan harian itu menggunakan bahasa daerah, bahasa Madura. Bahasa Madura ya. Jadi tulisannya sengko, ageria, apa deh. Oh gitu. Ya sampai gitu. Jadi supaya saya harap bisa bagi saya sendiri tentunya ya bisa tetap menjaga kebiasaan saya menggunakan bahasa daerah. Soalnya saya juga tidak terlepas dari penggunaan gadget. Teman-teman yang mungkin dari luar pulau yang mengharuskan saya menggunakan bahasa nasional. Tapi harus ada giat tersendiri supaya saya sendiri bisa menjaga bahasa daerah saya. Gitu. Oke, ya. Bagi Mas Habibur Rahman, ini kan sudah sering mengamati. Berbicara bahasa Madura. Di Madura ini ada 4 kabupaten. Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Terkadang saya orang Bangkalan, ketika nyampe di Sampang, itu kosakata bahasa Madura itu berbeda. Ya. Pindah ke Pamekasan juga Beda ada lagi. yang beda. Ya. Ke Sumeneb beda lagi. Nah, itu memang sudah menjadi pakem apa gimana itu Mas? Saya kurang paham juga itu. Ya, kalau dari bagaimana bahasa berubah itu kan memang pada dasarnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Dengan alamnya ya. Tidak usah jauh-jauh dari Bangkalan ke Sampang atau mungkin ke kabupaten lain. Saya menemukan fenomena yang cukup unik itu berada di tingkat desa bahkan. Di desa ya? Di desa. Gendek ya? Gendek kalau di daerah saya itu penakut. Iya. Tapi di desa lain itu berani. Gitu ya? Iya, jadi kok bisa ya? Kok bisa padahal ini cuma berbeda desa gitu. Berbeda dua. Ini desa saya, selisih satu desa, habis itu desa yang menggunakan gendek itu sebagai berani. Padahal kalau di desa saya pada umumnya gendek itu penakut. Penakut ya. Jadi saya kadang berpikir kok bisa, tapi kesimpulan saya sementara yaitu memang gara-gara interaksi dengan alam, interaksi dengan ekosistemnya. Begitupun yang terjadi, kenapa kita yang Sampang dan Bangkalan pada umumnya ketika berdialek mengucapkan suatu kalimat dan biasanya diakhiri dengan huruf konsonan H. Kaki demak. Nah, itu kan kaki demak.
Itu kan menggunakan kayak menggunakan akhiran konsonan H di belakang. Iya. Kalau di Sumenep ya kaki dema tidak ada akhiran, H ya, tidak tidak ada ada. akhiran H. Jadi menurutku itu cuma berdasarkan bagaimana masyarakat itu sesuai topografinya melakukan interaksi dengan alam atau ekosistemnya. Ekosistem alam ya. Jadi itu yang membedakan salah satunya seperti itu. Kayak congocoh dan seterusnya ternyata ada banyak perbedaan kadang. Perbedaan ya. Aku menemukan beberapa kali ya, dan itu membuat saya semakin tertarik untuk mengulik bahasa Madura. Saya kemarin pernah menemukan kata lopa. Lopa. Lopa itu ternyata seperangkat alat melinting buat rokok. Jadi ada tembakaunya, kemudian ada wadahnya, ada koreknya. Itu istilahnya lopa. Oh, lopa ya. Itu aku temukan dari orang yang berasal dari Sapudi, Kepulauan. Kepulauan Sumenep ya. Iya, Sumenep. Jadi aku menemukan itu. Bagi saya itu baru. Bagi saya orang Sampang. Iya. Itu baru, dan ya kebiasaan saya juga salah satunya ketika menemukan kosakata baru yang tidak saya temukan, saya tulis di catatan HP. Mungkin suatu hari nanti itu akan saya usulkan ketika ketika aku cek di kamus itu tidak ada, aku ingin mengusulkan itu. Agar lebih banyak bahasa Madura yang terangkum. Betul. Aku punya harapan itu sih, Mas. Jadi masih banyak ya rangkuman-rangkuman atau catatan HP ini Iya. masih terus dikerjakan ya. Jadi aku ketika menemukan bahasa-bahasa yang ini aku nggak tahu artinya, aku tanya, ini maksudnya apa? Kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya pernah menemukan istilah untuk satu ikat padi, umpamanya banyak, itu istilahnya apa? Saya cukup tidak terlalu ingat, sagepan apa gimana gitu. Cuma itu ada istilah ikatan dalam konteks agraria, pertanian. Itu ada ternyata. Ya saya belum cek juga di kamus apakah itu sudah ada atau gimana. Cuma umpamanya itu belum ada, oh berarti itu bisa diarsipkan. Oke. Nah, kalau kita bahasa Madura juga kan ada yang namanya parsemon. Parsemon ya. Parsemon itu kan semacam gampangannya ya peribahasa gitu ya. Iya. Itu bisa tercipta gara-gara interaksi bahasa kita bagus. Rasa berbahasa kita bagus. Ketika rasa berbahasanya jelek, mungkin kita tidak akan mengetahui maksud dari parsemon itu. Iya. Enga kakere reng lake pak lekoran, emas pak lekoran. Berarti kan dianggap sebagai laki-laki yang punya derajat tinggi. Betul. Sayangnya umpamanya itu kita tidak mengetahui sense atau rasa bahasanya, ya kamu dianggap sebagai emas 24 karat gitu. Kan aneh jadinya ya. Tapi kalau kita paham rasa berbahasanya, ya seharusnya kita bisa menyentuh itu. Bisa menciptakan parsemon yang lain ketika dekat dengan bahasanya. Artinya banyak ya juga ya. Banyak. Kita bisa terus mengeksplorasi sebenarnya, Mas. Cuma saking jauhnya kita terhadap bahasa daerah atau bahasa Madura, akhirnya hal itu tidak bisa kita eksplorasi. Dan perhatian dari beberapa stakeholder atau pemangku kebijakan ini kurang. Ya, saya harap itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Aku punya harapan besar sih di situ. Betul. Atau setidaknya seperti tadi yang kita katakan, satu hari di jam kerja kita coba berbahasa adat atau bahasa Madura. Bahasa daerah. Ya karena kan ketika di sekolah-sekolah sudah menggunakan baju adat, kenapa kok bahasa adatnya nggak dipakai? Itu satu hal yang fundamental kan sebenarnya. Betul. Perihal komunikasi, bagaimana cara kita berinteraksi. Itu adalah salah satu hal dasar yang harus kita coba terapkan. Selain dalam bentuk simbol pakaian. Pakaian kan saya
anggap sebagai sebuah simbol saja gitu. Mm-mm. Dan itu juga memberikan identitas visual. Betul. Tapi kita juga harus tetap menjaga identitas di sikap, kemudian cara berperilaku dan seterusnya. Atau jangan-jangan ini pemangku kebijakan yang ada di Madura kebanyakan dari luar Madura nantinya. Itu kurang tahu aku. Itu kurang tahu. Saya kurang menelusuri. Dan itu yang menjadi Bagaimana? PR besar. Ya, itu PR besar. Saya harap toh meskipun dia dari luar Madura, dia tetap menghargai bahasa kita. Betul. Malah kalau bisa dia belajar. Ya. Saya beberapa kali ketemu orang itu di dinas ya. Jadi dia dari luar Madura tapi dia mengamati Madura, kemudian menulis tentang Madura. Oke. Itu bagi saya suatu penghormatan bagi saya. Ternyata dia peduli dengan daerah yang dia tinggali. Oke. Semoga saja. Harusnya begitu. Iya, semoga saja jangankan mereka, kitanya atau mungkin orang-orang yang nanti akan ke sini juga peduli dengan tanah yang mereka singgahi atau yang mereka tinggali. Oke. Dari Makaber kan. Dari Biasanya kan gitu kan. Kalau orang luar ke Madura dari Makaber. Dari Makaber. Oke, Mas Habib, yang terakhir harapan dari Mas Habibur Rahman sendiri terkait mengantisipasi akan terus tergerusnya bahasa Madura yang mulai ditinggalkan ini. Kalau saya pribadi itu berharap untuk pertama jangan pernah membatasi bahasa yang digunakan anak kecil. Biarkan anak kecil, anak berusia dini dengan imajinasinya mengeksplorasi bahasa itu sendiri. Jadi tidak usah dibatasi. Lacong kakek kodungan kuyo cariah, jangan dibatasi dulu. Harus disupport malah. Coba oh ya ini bahasa lainnya mon abenta atau berbicara kepada orang yang lebih tua bahasanya gini sambil diajari sopan santun. Kemudian selanjutnya untuk pegiat atau mungkin yang mencintai bahasa Madura bisa melakukan giat-giat kecilnya, termasuk mungkin mengarsipkannya dalam sebuah catatan harian supaya apa? Supaya ruh atau rasa bahasa Madura itu tetap terjaga. Dan budayakan juga ketika ya sama-sama Maduranya, kenapa sih kita tidak bisa bahasa Madura aja dulu. Baru setelah itu umpamanya ketemu dengan orang luar, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kadang orang luar itu saja pengen tahu bahasa kita. Pasti pengen tahu. Tapi bagaimana mereka itu tidak bisa tahu ketika kitanya tidak tahu. Betul. Itu. Jadi itu yang aku harapkan, seperti itu Mas Isra. Oke. Itu memang cita-cita Mas Habibur Rahman sahabat Salsabila. Beliau tidak hanya mengamati, tapi setelah mengamati beliau ingin merubah mindset Gen Z yang sekarang ini mempunyai pola pemikiran lebih keren pakai bahasa nasional daripada bahasa adat. Tapi itu sebaliknya. Seharusnya bahasa adat didahulukan untuk bahasa nasional, kita tidak boleh lupa. Tapi kita harus mengedepankan bahasa adat kita. Terlebih kita bisa ke tingkatan yang lebih tinggi. Wah, itu mantap sekali. Amin, ya. amin, amin. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi Mas Habibur Rahman. Amin, dan Mas. pemerintah juga bisa mendengarkan sehingga ngobrol kita tadi itu bisa didengarkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga punya inisiatif untuk menjadikan satu hari kerja ini pakai berbahasa daerah atau bahasa Madura. Wah, itu keren namanya. Itu Madura banget namanya. Madura banget. Oke. Tanpa terasa nih Mas Habibur Rahman, kita 1 jam ngobrol terkait bahasa Madura di sahabat Salsabila. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini kita lebih kembali mengingat lagi bahwa kita ada di Madura dan kita patut menguasai dan harus menguasai bahasa Madura karena itu bahasa leluhur kita. Kita tidak boleh lupa lah. Sambil lalu kita belajar. Saya pun tidak begitu luas bahasa Madura, tapi kalau ada yang ngajari, saya mau belajar lah. Ya, kapan-kapan belajar Mas ya. Oh, pastilah. Oke, terima kasih Mas Habibur Rahman, sahabat Salsabila, terima kasih semuanya.
Salsa Talk Show. Hari ini kita sengaja mendatangkan narasumber kita. Beliau adalah pengamat bahasa adat atau bahasa Madura. Mas Habibur Rahman ini pernah juga menembak ilmu di Unisma Malang. Ternyata sahabat Salsabila. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, kita kembali di lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.